Oh, pemandangannya indah sekali. Aduh, tapi capek sekali nih. Aduh, nggak pernah olahraga. Sini aja nih. Istirahat dulu. Napasnya udah habis lagi nih. Oh, halo teman-teman, selamat pagi. Ah, kalian sedang liburan kan? Ih, sama, Ranggu juga sedang liburan. Tapi sekarang Ranggu liburannya di Tangkuban Perahu. Teman-teman, Ranggu itu ada janji dengan teman-teman Ranggu di kawah Tangkuban Perahu. Nanti Ranggu mau ke sana. Oh iya teman-teman, Ranggu juga hari ini mau ngobrol-ngobrol sekitar gunung berapi dan gunung yang tidak berapi. Terus ada juga cerita tentang dongeng-dongeng. Oh iya, ingat soal dongeng, Ranggu ingat Kak Agus. Nanti Kak Agus akan dongeng yang judulnya Asal Muasal Tangkuban Perahu. Teman-teman jangan kemana-mana, saksikan terus dan ikuti terus acara ini dalam acara Ayo Cari Tahu. Sekarang Ranggu mau ke atas dulu ya. Ayo, ayo, ayo. Hop. Wah, tinggi banget ya. Itu apaan tuh? Nggak tahu. Halo teman-teman. Bagaimana? Kalian semua sedang kedinginan ya? Iya. Kalau Ranggu nggak kedinginan. Soalnya kenapa tahu nggak? Karena Ranggu bulunya banyak, jadi Ranggu badannya tetap hangat. Oh iya teman-teman di rumah, ini teman-teman Ranggu yang ada di Bandung. Nih yang sebelah sini namanya siapa nih? Nah yang ini? Halo, nama saya Rena. Yang ini? Aku Rizky. Nah ini Rizky teman-teman dia. Gimana Rizky? Ranggu, yuk kita foto-foto dulu. Mumpung lagi ada di Tangkuban Perahu buat kenang-kenangan. Oh boleh boleh. Ngomong-ngomong, kenapa sih gunung ini disebut Tangkuban Perahu? Oh gitu. Kalian memang belum tahu ceritanya? Gunung ini disebut Tangkuban Perahu itu mah biasanya orang Sunda pasti tahu. Ya kan? Tangkuban itu kan artinya terbalik atau tengkurap. Ya atau tertelungkup gitu. Kalau perahu ya artinya perahu. Jadi Tangkuban Perahu itu adalah gunung yang terbalik. Gunung yang terbalik. Perahu yang terbalik atau perahu yang tertelungkup gitu. Kemudian diperkuat lagi dengan cerita legenda Sangkuriang yang awal mulanya Gunung Tangkuban Perahu ini teman-teman. Nih, kalau kita ada di Bandung ya teman-teman ya, atau di selatan gunung ini, itu terlihat sekali gunung ini bentuknya seperti perahu yang sedang tertelungkup, perahu yang terbalik, itu. Ranggu, Iya. bagaimana sih asalnya gunung yang melengkung itu? Iya. Gunung itu begini terjadinya. Jadi di dalam bumi ini kan ada batu-batuan yang panas. Nah, itu mencair menjadi lahar dan bercampur dengan abu, teman-teman. Kemudian, karena tenaganya yang sangat keras, dia mendesak ke permukaan bumi dan muncul di permukaan bumi tadi. Sehingga membentuk seperti itu tuh. Terus ke atas, terus ke atas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu kalau yang sangat sempurna sekali bentuknya itu Gunung Fujiyama. Gunung Fuji yang ada di mana tuh? Gunung Fuji? Jepang. Yang di Jepang, betul. Begitu, teman-teman. Ranggu, itu apa sih? Oh, itu kawah. Apakah setiap gunung punya kawah seperti itu? Dan sebetulnya apa sih kawah itu? Oh, tidak semuanya gunung itu punya kawah, teman-teman. Ya, itu terjadi karena kerak bumi yang terlipat. Nah, itu biasanya curamnya itu, lerengnya itu sangat curam, teman-teman. Kemudian lembahnya tidak begitu lebar, dia agak sempit lembahnya. Nah, kalau kawah itu sebetulnya adalah sebuah lubang besar yang terjadi karena letusan atau erupsi. Nah, itu biasanya adanya di daerah-daerah gunung yang pernah meletus atau pernah aktif gitu. Jadi itu lubangnya itu diameternya sekitar 2 km, kurang dari 2 km. Gitu, teman-teman. Katanya mau foto-foto. Ayo. Aduh, ayo foto sama Ranggu. Iya. 1, 2, 3. Iya, lagi? 1, 2, 3. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke sana lagi yuk. Yuk.
yang sebelah sana. Oh, di sana lebih bagus lagi. Ayo, ayo, ayo. Ranggu, Iya. apakah Gunung Tangkuban Perahu ini termasuk gunung aktif yang sewaktu-waktu bisa meletus? Oh, Gunung Tangkuban Perahu ini. Sambil duduk ya. Nah, begini Rizky, Gunung Tangkuban Perahu ini masih mempunyai 2 kawah yang aktif. Nah, di dalam di kawah itu masih mengeluarkan gas belerang dan juga gas beracun yang dari gunung api ini. Jadi, jika konsentrasinya melebihi ambang normal yang biasanya, itu bisa berbahaya atau berakibat buruk untuk orang-orang yang turun ke kawah itu. Begitu Rizky. Ranggu, kenapa ya kalau di daerah puncak gunung ini udaranya sangat dingin dan suka berkabut? Oh, Rena kedinginan ya. Begini Rena, di puncak atau di gunung itu kan suhu udaranya sangat rendah. Jadi jika uap air yang naik atau memasuki daerah ini akan cepat sekali perubahannya, yaitu menguap dari panas ke dingin. Nah, perubahan ini sangat penting sekali karena itu di situ terjadi proses pengembunan. Jadi perubahan dari uap air menjadi titik-titik, maksud kamu perubahan uap menjadi titik-titik air yang menjadi kabut ini. Nah, yang seperti kalian lihat ini. Nah, kabut itu biasanya adanya 1 meter di permukaan tanah atau lebih. Nah, makanya Rena, di daerah puncak, di daerah pegunungan itu biasanya hawanya dingin dan berkabut. Begitu Rena. Oke Ranggu, katanya tadi Tangkuban Perahu itu ada dongengnya. Apakah dongeng itu benar-benar terjadi? Begini. Di Gunung Tangkuban Perahu ini memang konon menurut banyak orang itu ada asal muasalnya, yaitu cerita rakyat disebutnya. Jadi asal mulanya Tangkuban Perahu ini terjadi. Nah, itu adalah merupakan dongeng rakyat atau cerita rakyat atau legenda disebutnya, itu yang biasanya diceritakan secara turun-temurun dari zaman dahulu kala. Jadi disampaikan dari seseorang ke orang yang lain dan terus begitu sampai sekarang. Nah, mengenai kebenaran cerita itu ada yang benar terjadi dan ada juga yang hanya rekaan biasa. Begitu. Baiklah teman-teman, sekarang bagaimana kalau kita lihat-lihat toko souvenir di sebelah sana? Di sana banyak sekali souvenirnya. Jadi kita lihat-lihat yang sebelah sana yuk. Yuk. Ranggu, tadi Ranggu bilang dongeng Tangkuban Perahu termasuk cerita rakyat. Memangnya selain cerita rakyat, ada jenis dongeng apa lagi Ranggu? Oh, masih banyak Rizky. Misalnya seperti legenda. Nah, cerita legenda itu menceritakan suatu kejadian pada zaman dahulu yang berkaitan dengan sejarah. Jadi misalnya contohnya seperti Hang Tuah. Nah, seorang tokoh legendaris pada sastra lama. Nah, kemudian ada lagi yang namanya epos. Nah, epos itu adalah cerita tentang kepahlawanan. Ada lagi yang namanya fabel. Fabel itu biasanya ceritanya menokohkan binatang-binatang yang bersifat baik dan buruk. Juga ada cerita khayalan atau fiksi. Gitu teman-teman. Ranggu, kalau Putri Salju, Pinocchio atau Peter Pan itu termasuk dongeng apa Ranggu? Oh, itu adalah dongeng khayalan atau fiksi. Jadi cerita itu tidak pernah terjadi atau tidak benar-benar terjadi. Itu hanya khayalan atau karangan si penulisnya saja. Begitu. Ranggu, sebetulnya kenapa sih kita perlu banyak mendengarkan dongeng? Sebetulnya perlu mendengarkan dongeng banyak-banyak itu karena kita akan mendapatkan nasihat-nasihat. Dan yang pasti kan kalau mendengarkan dongeng kita akan terhibur kan? Iya nggak? Nih, misalnya cerita Si Malin Kundang. Si Malin Kundang itu menceritakan seorang anak yang durhaka. Jadi kita jangan sampai durhaka seperti Malin Kundang, ya kan? Nah, kemudian ada lagi cerita-cerita yang lain yang menggambarkan tentang kebaikan seorang pahlawan atau cerita tentang orang yang cerdik, orang yang pintar dan lainnya pokoknya yang positif yang bisa kita tiru untuk perilaku kita sehari-hari gitu.
Oh iya teman-teman, ingat-ingat soal dongeng. Ranggu juga masih punya tugas nih. Soalnya Ranggu harus nemenin Kak Agus dongeng. Dongengnya Kak Agus hari ini kalau nggak salah tentang kisahnya asal muasal Tangkuban Perahu. Kalau begitu, kalian main-main saja di sini. Kalian boleh lihat-lihat di sini. Tapi Ranggu harus pamitan dulu. Tapi jangan lupa, nanti kalau ke Jakarta kalian mampir ke tempat Ranggu ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman ya. Dadah. Datang lagi ya. Datang Iya. lagi ya.